Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau tahu tentang update kondisi dan perasaan dia saat ini kepada kamu ya. Apapun jenis hubungan kamu saat ini, entah masih bersama, sudah berpisah, segi 4, segi 5, segi 6, segi berapapun. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita cek ya. Ini energi dia ya. Di sini ada, ini zodiaknya dia, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini ada Aries, Sagittarius, Leo. Oke, kemudian di sini ada Aquarius, Libra, Gemini. Dan kita lihat. Oke, hanya ada 9 zodiak ya. Hanya ada 9 zodiak, dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dia, oke? Inisial dia yang terkoneksi dengan kamu. Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk, oke? Ini khusus untuk update perasaan ya. Jadi kalau untuk update perasaan memang Bunda short reading karena udah langsung to the point ya, nggak ngebaca yang lain-lainnya. Semesta berikan petunjuk inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Oke, Daya, segini aja. Oke. Di sini ada E Romeo, ada Q Quebec, ada I India, ada A Alpha. Ada V Vivo, ada Y Yankee, ada D Delta, ada P Papa. Ada J Jakarta, ada E Nona, ada S Sutra, ada E Eko. Ada F Fanta, ada O Oscar. Oke, ini berarti ada 14 inisial. Inisial nih bisa nama lengkap, nama panggilan, atau nama julukan ya. Oke, kita lihat dulu. Yang jelas secara finansial dia lagi pengiritan banget ya. Lagi berhemat-hemat. Oh, lilinnya padam. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Lagi berhemat-hemat ya. Sepertinya nggak tahu gimana, nggak cukup aja gitu loh. Ya, penghasilan kalau misalnya pun punya penghasilan nggak cukup aja. Apalagi kalau misalnya nggak ada penghasilan tambah-tambah ya. Dan posisinya saat ini dia ada yang lain. Oke, ya bisa jadi ini hubungan cinta segitiga juga bisa. Atau misalnya dia yang meninggalkan kamu karena ada orang lain, bisa juga ya. Karena ini hubungan kalian menggantung, artinya tidak ada kejelasan ya. Jadi putus juga kagak, nyambung juga apalagi gitu loh. Misalnya pun putus, bisa jadi mungkin dia apa ya? Mungkin udah terpisah tapi dia pergi tanpa kayak ya udah putus. Artinya perginya tuh ngambang gitu loh. Ih, jadi inget yang di Kali. Jadi ngambang gitu ya. Ngambang aja, nggak ada kejelasan, dia pun nggak pamit baik-baik, perginya tuh pergi begitu aja, bisa banget gitu. Dan kalaupun misalnya saat ini buat kalian yang sudah terikat ikatan perkawinan dengan dia, ini pernikahannya memang udah kewenganan aku ngiri. Artinya udah terpisah ya, secara jiwa terpisah, bahkan mungkin bisa jadi juga memang udah resmi berpisah. Ya, memang banyak pergolakan sih di dalam hubungan kalian ya.
banyak pergolakan, banyak dramanya lah ya. Banyak pergolakan, udah banyak dramanya gitu ya. Oke, Bunda mau cek untuk kondisi emosi atau kondisi batinnya dia dulu ya. Kondisi emosi dan kondisi batinnya dia dulu. Oke, gimana? Oke. Dia cukup paham bahwa kayaknya dia sedang diuji gitu ya. Sedang berada di dalam namanya ujian kehidupan. Dia sadar, orangnya cukup sabar sih karena dia menerima ya. Menerima, oh ya udah, memang ini lagi dapat cobaan gitu sih bahasanya dia ya. Cukup menerima sih. Mhm. Dan di sini ada kepahitan ya. Dia merasa kayak pahit gitu loh. Di dalam hatinya kayak sakit gitu ya, merasa kayak hidup ini begitu pahit bagi dia ya. Kagak ada manis-manisnya. Itu yang dia rasakan ya. Ya, namanya juga lagi berada di dalam cobaan atau ujian. Jadi dia ngerasa pahit bener sih kehidupan ini gitu. Itu yang dia rasakan. Oke, and what else? Iya, dia memang cukup terkejut ya. Cukup terkejut dengan kayak hidup tuh gini amat gitu loh ya. Hidup gini amat dan apa yang terjadi antara kalian. Dia pun kok kayak begini gitu loh. Dia merasa kayak saat ini dia merasa kayak Tuhan itu menghukum ya. Padahal sebetulnya enggak ya. Tuhan tidak menghukum. Sebenarnya begini. Realita kita itu ada andil kita yang mewujudkannya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu enggak ada misalnya kayak Tuhan menghukum. Enggak ada ya. Yang menghukumi sebetulnya diri kita sendiri. Jadi kepahitan ataupun kemanisan hidup itu kita sendiri yang menciptakan. Kok bisa Bunda? Jadi gini, manusia apa ya? Suka berpikir nggak? Suka mendengar nggak bahwa pikiran kita itu bisa menjadi kenyataan? Nah, ini sebetulnya bukan pikiran ya. Yang punya kekuatan lebih hebat dari pikiran itu rasa yang kita rasakan ya. Jadi kalau punya perasaan ngenes itu coba aja lihat ya. Kalian amati pada diri sendiri. Kalau misalnya ada perasaan ngenes, itu nggak tahu gimana hidup itu susah aja ya. Tapi kalau perasaan kalian happy, seneng, tenang ya, itu segala kebaikan-kebaikan itu datang. Karena memang apa yang kita rasakan itu menghasilkan gelombang elektromagnetik yang berapa kali Bunda lupa ya, 60 kali lipat dari pikirannya. Jadi jauh lebih kuat. Dan itu bisa diukur loh, ada nama alatnya, Bunda lupa. Elektromagnetik apa gitu ya, pokoknya itu yang melakukan penelitian tuh namanya HeartMath Institute, nggak main-main, udah sertifikasinya udah internasional, jadi sebenarnya bisa diukur. Itulah kenapa teman-teman yang misalnya kalian merasa sedih atau apa, itu jangan lama-lama sedihnya. Caranya supaya keluar dari perasaan-perasaan gak enak adalah diterima, ya. Kalau bahasa Jawa orang tuh ngomongnya sumeleh. Udah diterima rasa nggak enaknya, ya dipeluk, mungkin kalau habis patah hati atau gimana, ya udah nggak apa-apa, diterima. Karena dengan diterima itu perasaan yang tadinya gini ya grafik itu bisa terus jadi agak landai gitu loh. Ya, kurang lebih begitu sih gambaran gampangnya ya. Memang lebih kompleks, tapi yang jelas Tuhan tidak menghukum. Ya, kita sendiri sebetulnya, makanya kenapa ada orang kok berbuat jahat itu kemudian kena karmanya. Sebetulnya karma bukan dari semesta, bukan dari Tuhan, dia sendiri gitu loh. Dia sendiri ya. Ada hitung-hitungannya lah gitu. Tuhan itu sudah menciptakan sistem. Oke, kita lihat perasaannya dia kepada kamu. Saat ini dia sedang merasa di sebuah persimpangan dan dia tidak dapat berpikir dengan jernih ya. Ya namanya lagi hidupnya sendiri, dia lagi susah nih, terutama soal finansial ya. Soal finansial dan di sini ada Wheel of Fortune dalam kondisi kebalik. Betapa hidupnya brekele ya saat ini. Betapa hidupnya brekele.
Dan dalam kondisi kayak gini dia terus teringat pada percakapan-percakapan kalian ya. Entah mungkin kamu pernah mengingatkan gitu, eee, kepada dia tentang kehidupan, tentang apapun, kamu pernah memberikan kepada dia nasihat-nasihat dan itu keinget lagi gitu loh, teringat ya, dia jadi ingat gitu. Mhm. Dan dalam kondisi seperti ini, you know what? Dalam kondisi seperti ini, di saat dia mungkin udah punya orang lain dan di saat hidupnya lagi sangat berkeleh, dia justru ingin kembali dan menikah dengan kamu. Jadi ini ibaratnya kayak pas lagi susah ingat kamu, pas lagi seneng dia lupa gitu ya. Hah. Dan dia nanya dong, kamu bisa nggak mempercayai aku lagi ini ya? Can you ever trust me again? Kamu bisa nggak mempercayai aku lagi? Ya, dan tentu saja itu adalah sebuah jawaban yang kamu sendiri yang bisa menjawabnya. Oke, kita lihat lagi apa lagi. Mhm. Em, di sisi lain, apa ya? Ada ucapan atau ada tindakan atau ada sesuatu yang kamu lakukan dan eh, itu juga dia nggak suka gitu loh. Dia nggak suka. Jadi kompleks situasinya ya. Ternyata kesalahan bukan hanya di pihak dia ya. Kamu pun juga mungkin ada sesuatu yang kamu katakan yang itu bikin dia kayak tersinggung gitu loh. Dan ya dia dikontrol oleh emosi, nggak bisa menguasai emosi dan akhirnya apapun yang dia lakukan itu memang dikendalikan oleh emosi-emosinya ya. Dan apa ya? Ketika dia punya, setiap orang itu punya bayang-bayang gelap ya. Dan ketika dia punya bayang-bayang gelap itu adalah dark side dirinya atau sisi gelap dirinya. Semua orang punya, tapi ini dia kayak nggak bisa menghadapi ya. Dia pengennya tuh kelihatan baik aja, nggak mau disalahin gitu loh. Jadi ya udah dia lari gitu loh. Kalau misalnya menemukan sesuatu yang kayaknya sulit buat dia, dia memilih untuk lari daripada alih-alih menghadapinya secara jantan ataupun betina ya. Ini ketemu sama kamu dia apa ya, gugup gitu ya, karena merasa bersalah, merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau ketemu sama kamu tuh dia gugup atau bingung, nggak tahu mesti gimana, nervous gitu loh. Eh, I don't know what to do gitu, bingung ya, serba salah, awkward gitulah bahasanya ya. Jadi ini ya, oke, sebenarnya gini ya, kalau ini dilihat sih sebetulnya rasa cinta kepada kamu ini udah gimana ya, mungkin udah kayak ya memang sih perasaannya kepada kamu ini udah nggak ada kayak perasaan cinta ya, orang kalian memang jiwanya udah terpisah kok. Apalagi dia udah bersama dengan seseorang yang lain. Tapi gini loh, mmm, nalarnya jalan ya, nalarnya jalan, logikanya jalan, artinya setelah dia mungkin menerima ujian dan cobaan, baru dia tuh inget gitu loh bahwa sosok yang dia butuhkan sebetulnya adalah kamu, sebetulnya adalah kamu. Sosok yang dia memang butuhkan sebenarnya adalah kamu gitu loh. Jadi inginnya kembali kepada kamu lebih didorong pada rasa nyaman, rasa aman, rasa bahwa dia butuh. Lebih didorong oleh itu bukan karena cinta. Ya, tapi ini dia memang pengen kembali dan pengen union, pengen menikah dengan kamu lagi. Ya, oke. Okay. So, what's next? Bunda akan buka ya. Terus gimana dong? What's next? Ini kartunya susah ya diambilnya. Entah kenapa licin banget ini sebenarnya kartu apa belut gitu ya. Sama-sama licin soalnya. Nah kan, dua double. Hmm, gimana ya? Hmm, ketika dia ngomong bahwa dia ingin kembali, ingin bersatu lagi dengan kamu, sebetulnya kondisinya dia adalah kondisi kepepet. Nggak bisa mikir.
Kondisinya kondisi kepepet, nggak bisa mikir dan apa ya, kok Bunda bilang ini sebetulnya kalau misalnya dia laki-laki bukan satu langkah yang gentle. Bener-bener kagak ada malunya gitu ya. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan ya kepepet juga sama. Kalau perempuan mungkin agak agak bisa dimaklumin ya. Artinya kalau perempuan memang tidak ada tempat dia untuk bersandar dan dia pikir satu-satunya sosok yang bisa dia andalkan adalah kamu. Yang bisa dijadikan tempat untuk nyender adalah kamu gitu loh. Makanya that's why dia pengen kembali ya. Mhm. Kondisinya sangat lelah ya, kayak abis perang gitu ya. Kondisinya sangat lelah, terluka, compang-camping, kayak bener-bener ya itu tadi kepepet ya. Bener-bener kondisinya kepepet saat dia punya atau terbersit keinginan untuk kembali kepada kamu. Mhm. Oke. Tapi ke depan tadi ketika Bunda bilang bahwa ini nggak ada loh gitu rasa cinta sama kamu. Tapi ke depan perlahan-lahan perasaannya bisa kembali. Ya karena dipupuk dan menyadari bahwa kamu itu adalah sosok yang baik, sosok yang tulus sama dia. Ya perasaannya bisa kok kembali ya. One day perasaannya bisa kembali. Hanya saja memang udah terlanjur stres ya mau gimana ya. Terlanjur stres, terlanjur depresi, intinya gini loh. Oke. Pas dia happy, pas dia baik-baik saja, dia pergi, ninggalin kamu. Tapi ketika udah rusak ya, jiwanya udah rusak, mungkin tubuhnya pun udah rusak. Ini dia baru sadar, ini mah udah umum, udah klise kasus atau cerita kayak gini nih, udah umum banyak banget ya. Jadi dia kembali dalam kondisi jiwa batin udah rusak, bener-bener rusak, udah depresi. Ya, tinggal kuat-kuatnya kamu aja sih, apakah kamu mau gitu loh dalam kondisi yang dia udah hancur berkeping-keping. Tentu saja membutuhkan kesabaran kalau kamu menerima dia ya. Kesabaran loh ini kayak benerin loh satu-satu dan itu nggak gampang. Karena seseorang yang udah cacat secara emosi, udah cacat jiwanya, itu tindakannya cenderung destruktif ya. Destruktif itu ya cenderung untuk melukai, cenderung untuk merusak. Bawaannya memang begitu gitu loh. So, kedepannya, Bunda nggak ngelihat bagus-bagusnya tuh. Memang sih perasaannya bisa balik lagi, tapi apa ya? Tidak lagi sama ya seperti kalian dulu ya. Tidak lagi sama. Tidak lagi sama. Ya, karena ibaratnya ya dia kembali dalam cacat emosi, balik kepada kamu. Kalau misalnya mau kembali bahagia seperti dulu ini susah ya, karena dia udah ibaratnya udah dedel-duel datang kepada kamu gitu ya. Ya, dia kembali dalam kondisi yang udah nggak karu-karuan ya, udah cacat secara emosi. Oke, em, ini tapi ini paling nggak apa ya, dia bisa menawarkan hatinya yang tulus buat kamu, tapi nggak waktu kembali ya, butuh proses untuk itu. So, it's up to you sayangku ya, ini kondisi dia dan perasaan dia kepada kamu. It's up to you, karena saat ini bola ada di tangan kamu ya, terserah. Sekarang Bunda mau cek untuk readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Mhm. Oke, di sini ada Aquarius, Libra, Gemini. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Mhm. Ada Sagittarius. Oke, Aquarius cukup kuat energinya. Virgo juga cukup kuat. Yang kuat Aquarius sama Virgo ya. Oke, di sini ada 7 zodiak. Oke, dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial ya. Inisial kamu ya, yang tercitu kali ini. Bunda mau tarik satu nasihat nanti. Nasihatnya belum keluar. Oke. Di sini ada U Ultra.
ada O Oscar, ada A Alpha, ada Elu Cinta Luna, ada J Jakarta, ada T Tenggo, ada F Fanta, ada M Mama, ada D Delta, ada H Hotel untuk M Mama energi cukup kuat, ada Z Zulu, ada X Extra, ada G Gajah, ada B Bravo, ada K Kilo, ada W Warsawa, dan Gajah energinya cukup kuat. Ini namanya gajah pasti kuat. Oke kesayangan, Bunda mau tarik satu nasihat khusus buat kamu yang dalam kondisi kayak gini ya. Gimana dong? Sebaiknya diterima apakah gak Bunda? Ya, karena dengan pertimbangan ini perasaan dia bisa balik ya. Oke, nasihat buat kamu yang menonton video ini. Nasihatnya apa? Masa kamu mau mengulang salah 2 kali? Iya sih, itu nasihatnya. Masa sih kamu mau jatuh ke lubang yang sama, mau mengulang kesalahan 2 kali? Oke, that's all. Ya terserah sih, nggak apa-apa. Karena ini hidup kalian sendiri ya. Oke, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya ya di kolom komentar ya. Dan segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye.